Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bahan pembenah tanah. Kemarin kan kalian sudah mengerjakan tugas apa itu bahan pembenah tanah dan kemudian apa saja jenis-jenisnya, kemudian manfaatnya. Nah, bahan pembenah tanah yang akan saya bahas hari ini adalah kapur. Jadi kapur ini salah satu bahan pembenah tanah yang pengaruhnya cukup besar bagi tanah dan tanaman. Nah, jadi kita tahu bahwa kapur sendiri dapat menetralkan tanah, dapat meningkatkan pH tanah. Jadi dari masam ke netral atau dari dari masam ke netral. Nah, jadi kalau kapur diberikan ke dalam tanah masam, sebetulnya akan terjadi reaksi sebagai berikut. Jadi kapur ini dia rumus kimianya adalah kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, CaCO3 jika direaksikan dengan air atau jika bereaksi dengan air di dalam tanah, maka akan menimbulkan reaksi Ca2+ plus OH- dan HCO3. Nah, bagaimana itu maksudnya? Nah, jadi di dalam tanah sumber kemasaman tanah itu ada dua. Jadi kan kalau pH itu yang diukur adalah min log H+. Nah, di sini di dalam tanah itu sumber kemasaman tanah ada dua. Jadi ada AH+ dan Al3+. Bentuknya ada yang terjerap dan ada yang berada di dalam larutan. Nah, H+ dan Al3+ ini yang berada dalam keadaan terjerap. Nah, H+ dan Al3+ posisinya digantikan oleh Ca2+. Kan tadi ya CaCO3 dia bereaksi dengan air dalam tanah, kemudian Ca-nya lepas, Ca-nya masuk ke kompleks jerapan, kemudian menggantikan posisi H+ dan Al3+. Nah, sehingga H+ dan Al3+-nya dia menjadi dia mengendap posisinya. Menjadi apa mengendapnya? Nanti H+ dia akan bereaksi dengan OH- menjadi H2O. Nah, sementara Al3+-nya dia akan bereaksi dengan OH- menjadi AlOH3. Nah, AlOH3 ini tidak tersedia kondisinya di dalam tanah sehingga aman, tidak diserap oleh tanaman. Nah, biasanya kapur yang diberikan ke dalam tanah itu ditemukan sebagai Ca dan Mg dalam larutan, kemudian Ca dan Mg yang terjerat dan dalam bentuk CaCO3. Nah, ini adalah bahan kapur yang bisa mengurangi kemasaman tanah. Jadi ada CaCO3, ada CaMgCO3, ada MgCO3, CaO, MgO, CaOH2 dan MgOH2. Jadi banyak ya ternyata jenis bahan kapur yang dapat mengurangi kemasaman tanah. Nah, tapi umumnya yang banyak digunakan adalah dalam bentuk CaCO3. Kenapa dalam bentuk CaCO3? Karena yang pertama harganya murah. Kemudian banyak dijumpai di alam. Nah, yang ketiga tidak kaustik atau tidak menimbulkan rasa panas di tangan kalian atau tidak menimbulkan rasa terbakar di tangan kalian. Jadi bentuknya dalam bentuk kalsium karbonat. Nah, macam-macam kapur sendiri. Yang pertama tadi ada kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat itu yang ditemukan di alam dalam bentuk kalsit dan dolomit. Nah, kalau kalsit dia senyawanya CaCO3. Sementara kalau dolomit dia senyawanya CaMgCO3. Nah, makanya kalau mau meningkatkan pH dengan cepat tanpa penambahan unsur hal lain, itu yang paling cepat adalah pemberian kalsit. Nah, tapi kapur pertanian yang tersedia di pasaran itu dalam bentuknya dolomit. Nah, jadi dolomit ini selain dapat meningkatkan, tapi juga dia dapat menyumbangkan unsur hara Mg ke dalam tanah. Yang kedua ada kapur oksida atau kapur siro dan kapur tohor. Dari mana ini didapatkannya? Jadi kapur oksida ini dia diperoleh dari pemanasan CaCO3.
Jadi nanti CaCO3 kemudian dipanaskan, akhirnya menjadi CaO plus CO2. Nah, nanti CO2-nya dia menguap ke udara. Nah, kemudian ada kapur hidroksida atau kapur tembok. Ini didapatkan dari CaO, jadi kalsium oksida yang bereaksi dengan air. Nah, sehingga menjadi CaOH2. Nah, jadi di alam itu awalnya senyawanya adalah kalsium karbonat. Makanya kenapa banyak yang digunakan, karena kapur oksida, kapur hidroksida itu dia harus melalui tahapan lagi untuk dapatkannya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dari bahan pemanasan kapur ini, dia memiliki namanya jaminan kualitas kapur. Kenapa kok bisa ada jaminan kualitas kapur? Nah, jadi jaminan kualitas kapur ini ada dua, ada jaminan kimia dan jaminan fisik. Nah, jadi sudah ada standar nasional Indonesia-nya, ada penggunaan kapurnya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah karbonat total. Nah, yang kedua kadar oksida konvensional. Yang ketiga ada ekivalen oksida Ca. Yang keempat ada biaya netralisasi, dan yang kelima persentase Ca atau Mg-nya. Nah, sementara jaminan fisiknya itu yang ditentukan adalah kehalusannya dari kapur. Nah, jadi kenapa kok kehalusannya? Karena semakin halus kapur, semakin kecil ukurannya, maka dia akan cepat bereaksi dengan tanah. Nah, contoh kualitas fisik dari kapur. Biasanya dia harus lewat saringan 60 mes atau lewat saringan 100 mes. Nah, jadi mes itu apa? Jadi mes itu jumlah lubang yang berada dalam 1 inci. Jadi semakin halus. Nah, ini tadi jaminan kimia itu dapat dihitung. Nah, jadi biasanya di dalam kemasannya itu sudah ada berapa persen CO3 dan persen MgCO3-nya. Kita tinggal hitung. Nah, jadi misalnya karbonat total, cara hitungnya persen CO3 dan persen MgCO3. Nah, jumlahkan berapa. Yang kedua, kadar oksida konvensional itu dari bobot molekul CaO dibagi bobot molekul CO3 dikali kadar CO3. Begitu juga MgO-nya. Ini kalian bisa sambil mengira-ngira kadar kadar karbonatnya, kemudian nanti kalian bisa teruskan ke bawah. Kemudian yang ketiga ada ekivalen oksida Ca. Nah, ekivalen oksida Ca itu semua kapurnya disetarakan ke dalam bentuk kalsium oksida. Nah, cara menghitungnya bobot molekul CaO dibagi MgO dikali persen MgO. Nah, selanjutnya ada daya netralisasi. Nah, daya netralisasi ini biasanya dinyatakan dalam kesetaraan dengan bentuk kalsium karbonat. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi bobot molekul CaCO3 dibagi bobot molekul MgCO3 dikali persen dari MgCO3. Nah, kemudian yang kelima ada persentase Ca dan Mg. Nah, jadi persentase Ca dan Mg itu didapatkan dari persen Ca dan persen Mg yang terdapat dalam kapur tersebut. Cara menghitungnya, bobot atom Ca dibagi bobot molekul CaCO3 dikali persen CaCO3. Nah, di dalam industri itu ada namanya, kan kalau biasanya ada standar nasional Indonesia. Nah, tapi kalau industri ada standar industri Indonesia. Nah, dia mensyaratkan kepurdian bahan kapur itu minimal CaO-nya setara dengan 47%. Kemudian Fe dan Al oksidanya maksimal 3%. Nah, SiO2-nya 3% dan H2O-nya 5%. Nah, apa saja pengaruh kapur terhadap tanah? Yang pertama, secara fisik dia dapat merangsang granulasi. Yang kedua, karena pembelian kapur, secara kimia dia dapat meningkatkan pH, meningkatkan kejenuhan basa, mengendapkan Al, kemudian menyediakan unsur hara. Nah, yang ketiga, secara biologinya dia dapat merangsang kegiatan mikroorganisme. Tapi pembelian kapur ini nggak boleh berlebihan. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan overliming. Nah, overliming ini apa? Tanahnya nanti terlalu basah. Nah, kemudian
Selain terlalu basah, dia juga akan menyebabkan defisiensi Fe, Mn, Co, Zn, dan boron. Kemudian juga dia akan menyebabkan ketersediaan fosfor dalam tanah berkurang. Kenapa? Karena kalsium dapat mengikat fosfor menjadi ikatan CaP sehingga nanti fosfornya tidak tersedia untuk tanaman. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap tanaman? Jadi karena tadi ada perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi, nah maka akan terjadi perbaikan pertumbuhan dan produksi tanaman. Nah ini ada aspek praktis pengapuran. Jadi yang pertama, pengapuran itu hanya diperlukan pada tanah yang masam. Nah ini tidak usah kalau sudah netral, sudah bagus, pH-nya tidak usah dilakukan pengapuran. Yang kedua, untuk budidaya tanaman yang tidak toleran terhadap kemasaman yang tinggi dan keracunan aluminium. Tapi kalau misalnya tanamannya dia toleransi terhadap kemasaman, itu tidak diperlukan pengapuran. Nah, yang ketiga, bentuk kapur yang dipilih itu harus mempertimbangkan jaminan fisik dan kimianya. Yang keempat, pertimbangkan juga harganya. Dan yang kelima, jumlah kapur yang diberikan itu disesuaikan dengan kondisi yang ingin dicapai. Jadi nanti tergantung pada sifat tanah dan kebutuhan tanamannya. Kalian nanti bisa hitung berapa kebutuhan kapurnya. Nah, pemberiannya bisa disebar rata, bisa di dalam alur kiri kanan tanaman, dan bisa di sekeliling batang pohon. Kemudian ini ada waktu pemberian, jadi bisa sebelum tanam, 2-3 minggu pada tanaman pangan monokultur. Kemudian kalau misalnya pada tanaman tahunan itu biasanya 2-3 minggu sebelum tanam, nanti diberikannya pada awal musim hujan. Kemudian kalau untuk tanaman pangan sistem pergiliran itu harus mempertimbangkan kepekaan jenis tanaman terhadap kemasaman dan keracunan aluminium. Jadi tadi kalau misalnya tanamannya nggak perlu dia tahan terhadap aluminium, dia tidak perlu dilakukan pengapuran karena nanti akan mempertimbangkan juga berapa biaya yang dikeluarkan. Nah ini cara penentuan kebutuhan kapur itu ada beberapa metode. Yang pertama bisa menggunakan metode SNP atau Shoemaker, Maclean, dan Pratt. Nah metode SNP ini dilakukan dengan cara mengekstrak larutan SNP dengan tanah, kemudian nanti diukur berapa pH tangga tanahnya. Nah sementara yang kedua ada metode Kamprat. Ini metode ini berdasarkan pada penetralan aluminium dapat dipertukarkan. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Nah, coba kalian pahami dulu. Nanti ketika forum diskusi bisa kalian tanyakan ke saya dan kita diskusikan. Oke, sekian pertemuan dari saya. Nanti kita ada pertemuan selanjutnya. Silakan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan atau kalian bisa WhatsApp saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.